Kalau dari aku ada Maybelline Lash Sensational Waterproof Mascara. Ini aku udah beberapa kali mention di video sih, soalnya karena emang beneran bagus banget. Nah, yang bikin aku suka itu dari si bentuk wand-nya. Jadi dia bentuknya curve gini. Dan bentuknya ini bukan cuma buat cantik-cantikan aja karena emang ada fungsinya. Jadi, kalau si yang curve-nya pendek sini, itu fungsinya itu untuk aplikasi maskara ke bagian akar bulu mata. Jadi dia bisa ngelapisinnya tuh dengan maksimal. Terus kalau untuk bagian atasnya ini yang lebih panjang, itu bisa bikin bulu mata tuh jadi lebih bervolume dan lebih lentik. Selain itu, dia juga formulanya tahan lama. Dan kalau misalnya aku pakai seharian itu dia nggak yang luntur ke bawah-bawah mata gitu loh. Jadi oke. Terus kalau misalnya kena air juga nggak masalah kok. Nah, supaya langsung kelihatan before dan afternya, aku langsung pakai ini ya sekarang. Nah, ini dia hasil akhirnya. Kalau misalkan pengen nyobain, produk ini bisa kalian dapetin dengan harga Rp129.000. Nah, kalau produk maskara dari gua itu ada Revlon Mega Multiplier. Produk ini sebelumnya udah pernah gue review juga, ada artikelnya di Beauty Journal. Dia ini punya formula smudge proof. Jadi kalau si smudge proof ini pas dipakai seharian, produk ini tetap aman dipakai di area mata dan dia nggak bikin luntur gitu. Selain itu, si Revlon ini dia punya formula juga, yaitu formula lain yang disebut dengan formula tubing. Formula tubing itu bikin si produk ini kalau dibersihin setelah kita selesai pakai itu hasilnya kayak buliran atau kayak garis-garis bulu mata. Jadi kalau kalian pakai ini dan kaget banget ketika habis dibersihin kok kayak bulu mata rontok, sebenarnya itu bukan. Itu kayak si produknya ini yang ngelindungin setiap helai bulu mata, maka hasil akhirnya kelihatan kayak bulu mata kalian yang rontok. Produk ini punya bentuk gagangnya yang kayak meruncing gitu kan di areanya, bisa kelihatan di bagian makin luar dia makin kecil. Nah, kalau yang kayak gini biasanya memang lebih enak dipakai karena dia bisa kayak menjangkau area di bagian dalam mata kita. Sekarang coba diaplikasiin ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Bisa dilihat kalau produk ini emang cocok untuk kalian yang pengen terlihat tetap natural, tapi juga punya tampilan bulu mata yang panjang dan lentik. Nah, kalau kalian tertarik, produk ini dijual seharga Rp129.000. Nah, kalau dari gue ada Wardah Eye Expert The Volume Expert Mascara. Gue suka banget sama maskara ini soalnya selain dia waterproof, dia juga smudge proof. Jadi kalau dipakai buat aktivitas kayak berwudu ataupun cuci muka, itu tuh dia nggak luntur sama sekali dan nggak hilang eyelinernya. Dari segi kemasan, gue juga suka banget sama packagingnya. Simple gitu, terus warna silvernya juga bagus banget dan elegan. Sayangnya kalau mau ngeliat komposisinya itu nggak bisa karena dia tertera di segel plastik bagian luarnya. Jadi ketika udah dibuka, itu udah nggak bisa dicek lagi. Cuma bagusnya lagi dia nempelin expired date-nya tuh di bagian body tube-nya gini, jadi bisa ketahuan deh. Nah, untuk bagian dalamnya, gue juga suka sama aplikatornya. Dia bentuknya kecil gitu, nggak ada lengkukan-lengkukan gitu sih. Kalau misalnya dipakai juga bisa langsung menjangkau bulu-bulu mata yang bagian-bagian ujung gitu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi tadi gue pakai maskara ini cuma satu layer aja. Menurut gue, walaupun namanya The Volume Expert, tapi menurut gue dia tetap bisa buat melentikin bulu mata. Jadi seperti yang tadi kalian lihat, bulu mata gue benar-benar pendek dan tipis banget. Tapi setelah pakai ini, walaupun cuma satu layer, dia bisa menebalkan sekaligus ngelantikin juga. Cuma sayangnya, wand-nya ini ketika dibuka tuh dia agak menggumpal di ujung-ujungnya gitu. Jadi saran gue pas ngambil produknya agak berhati-hati, kalau nggak dia bakal ada banyak di ujung-ujung sini. Secara keseluruhan, gue suka banget sama produk ini. Apalagi harganya juga terjangkau banget, cuma Rp76.500 aja. Nah, kalau maskara andalan gue ada dari Catrice. Ini yang Glam Dull Sculpt and Volume Mascara. Alasan gue suka dengan maskara ini adalah formulanya. Jadi maskara ini waterproof dan bener-bener tahan seharian tanpa meninggalkan jejak-jejak di bawah mata gitu. Jadi bener-bener awet dari pagi sampai malam gue pulang tuh lebih dari 12 jam. Ini awet di bulu mata. Bulu mata tuh nggak terasa kayak berat, kayak ada rasa-rasa aduh gue pakai maskara ketebalan nih, kebanyakan layer. Ini nggak sama sekali kalau lagi pakai maskara ini. Alasan kedua yang bikin gue suka dengan maskara ini adalah aplikatornya. Jadi aplikatornya tuh terbuat dari karet
bukan yang sikat ya. Dan gue personally lebih suka yang kayak gini karena saat dipakai tuh nggak bikin bulu mata menggumpal. Kalau ada gumpalan pun dikit doang, cuma ada beberapa bulu mata yang nempel, tapi masih bisa diakalin lah supaya hasilnya lebih rapi dan lebih kepisah-pisah gitu. Sekarang gue coba pakai ya. Nah, ini salah satu keunggulannya juga, dia tuh nggak punya kayak produk yang kelebihan di aplikator ya. Jadi pas dipakai ke bulu mata juga hasilnya bisa lebih rapi. Ini dia hasil akhir bulu mata gue yang udah pakai maskara ini. Ini bener-bener ringan banget sih. Gue tuh kadang suka lupa kalau gue lagi pakai maskara, kalau lagi pakai produk yang ini. Segitu enaknya sih. Dan dibersihinnya pun gampang. Gue tinggal pakai cleansing oil aja, maskaranya udah luntur dari bulu mata. Segampang itu. Harganya tuh cuma 80.000 aja untuk satu maskara. Jadi bener-bener gupil banget sih ini. Kalau belum pernah cobain, ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Nah, kalau dari gue, maskara yang gue suka itu Catrice Lashes to Kill Pro Instant Volume. Gue sukanya karena dia itu smudge proof, jadi dia nggak akan melebar bikin item-item di bawah mata, meskipun udah dipakai seharian. Dan memang dia klaimnya tahan 24 jam. Gue belum nyobain sampai 24 jam sih, tapi gue pernah nyobain ini dari pagi sampai malam dan emang dia tahan. Terus habis itu gue juga suka karena fontnya itu tuh nggak terlalu gede, soalnya bulu mata gue itu emang pendek dan tipis. Jadi kalau ukurannya kayak gini, lebih gampang untuk menjangkau dan nggak akan melebar ke bagian bawah. Nah, ini mau gue coba pakai ya. Ini udah gue pakai, kalian bisa lihat hasilnya, bulu mata gue kelihatan lebih bervolume dan lebih tebel. Cuman emang nggak jadi lebih panjang karena dia nggak ada klaim memanjangkan juga. Dan karena gue pakainya untuk daily, sebetulnya gue lebih suka kalau hasilnya nggak terlalu panjang karena hasilnya lebih natural. Harganya di bawah 100.000, cuman 95.000 aja. Nah, kalau dari aku sendiri, aku suka banget sama maskara dari L'Oreal, namanya Voluminous Lash Paradise. Kenapa aku pilih ini? Karena dari yang aku baca review-review dari beauty influencer, mereka tuh bilang kalau ini tuh mirip banget si Too Faced yang Better Than Sex-nya. Dari kemasannya sih emang mirip banget, sama-sama pink. Kalau dari brush, menurut aku sih ini tuh udah oke sih. Brushnya ini tuh menjangkau semua bagian bulu mata dari akar sampai ke ujungnya dan nggak perlu effort banget buat menjangkaunya. Jadi emang bener-bener cuman tinggal sekali apply, itu tuh udah langsung kelihatan warnanya langsung tebel. Ini juga cepet banget kering, makanya kita tuh mesti buru-buru apply ulang supaya itu tuh nggak cepet kering dan jatuhnya jadi menggumpal. Ini langsung aku pakai ya. Nah, tadi aku udah coba langsung pakai maskara ini. Dari aku sendiri sih merasakan kalau langsung kelihatan tebel efeknya. Kalau untuk harga, maskara ini harganya Rp145.000. Menurut aku sih harga ini cukup worth it dengan apa yang ditawarkan oleh maskara ini karena selain dia itu cepat kering, dia juga waterproof dan tahan seharian. Nah, itu dia tadi 5 pilihan maskara di bawah Rp150.000. Kalau kamu suka videonya, Jangan lupa like, subscribe, serta turn notification supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching. And see you on our next video. Bye!